Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang interaksi negara-negara ASEAN. Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Interaksi negara-negara anggota ASEAN. Yang pertama ada pengertian, selanjutnya adalah faktor dan pengaruh serta bentuk-bentuk kerjasama. Sebelum kita mulai pada pembahasan, kita amati terlebih dahulu gambar berikut ini. Apa yang kalian pikirkan tentang gambar tersebut? Nah, di situ ada orang yang berjabat tangan dengan lambang negara yang mengartikan kerjasama antar negara-negara anggota ASEAN. Apa sih yang disebut dengan kerjasama? Kerjasama adalah menjalin hubungan untuk mencapai tujuan berdasarkan dengan kesepakatan. Kerjasama ini terjadi di antara negara-negara anggota ASEAN karena kerjasama merupakan hal terpenting dalam suatu organisasi. Untuk selanjutnya adalah faktor pendorong kerjasama. Faktor pendorong kerjasama yang pertama adalah persamaan dan perbedaan sumber daya alam. Sumber daya alam ada banyak, seperti batu bara, hutan, pertambangan, dan perikanan. Contohnya adalah Indonesia mengimpor beras ke negara Myanmar dan Thailand untuk memenuhi kebutuhan negara tersebut. Faktor pendorong yang kedua adalah kesamaan dan perbedaan wilayah geografis. Karena kesamaan letak geografis, maka negara-negara di Asia Tenggara mendirikan suatu organisasi yang disebut dengan ASEAN. Selanjutnya adalah faktor penghambat kerjasama. Yang pertama adalah perbedaan ideologi. Ideologi adalah pandangan suatu bangsa. Meskipun berbeda, tapi saat ini negara tidak menutup kemungkinan untuk melakukan suatu kerjasama. Selanjutnya adalah konflik dan peperangan. Kondisi konflik dan peperangan yang terjadi di dalam negeri maupun antar negara dapat mengganggu stabilitas negaranya. Selanjutnya adalah kebijakan protektif atau kebijakan untuk melindungi produk-produk dalam negeri agar dapat bersaing dengan negara lain. Selanjutnya adalah perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Karena negara banyak kepentingannya, setiap negara pun berbeda dalam hal kepentingannya. Hal tersebut dapat menghambat. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk kerjasama negara ASEAN. Ada sosial budaya, politik keamanan, dan ada pada bidang pendidikan. Yang pertama yang kita bahas adalah tentang sosial dan pendidikan. Sosial pendidikan ini dilaksanakan oleh COSD atau Committee on Social Development. Nah, di sini yang pertama ada masalah perkembangan penduduk, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan, program peningkatan kesehatan, makanan dan obat-obatan, pertukaran budaya seni, film ASEAN, penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN, dan penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali atau SEA Games. Nah, tidak asing kan SEA Games bagi kita? Adalah pada bidang politik dan keamanan. Kerjasama ini tujuannya untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara di ASEAN. Bentuk-bentuknya adalah 1. Traktat bantuan hukum timbal balik di bidang pidana. Selanjutnya, Konvensi ASEAN tentang pembatasan terorisme atau ASEAN Convention on Counter-Terrorism atau ACCT. Selanjutnya ada kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara. Dan yang terakhir adalah pertemuan Menteri Pertahanan. Nah, itu adalah bidang politik. Selanjutnya pada bidang pendidikan. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara, meningkatkan daya saing. Ada ASEAN Council of Teacher Convention di Sanur Denpasar, kemudian ada Olimpiade di bidang pendidikan. Selanjutnya adalah penawaran beasiswa pendidikan. Nah, untuk selanjutnya yang kita bahas adalah pengaruh kerjasama ASEAN.
pengaruh kerjasama ASEAN yang pertama, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan di kehidupan ekonomi. Pengaruhnya adalah muncul pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015 ini. Nah, disebut dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Secara bertahap, MEA membuka peluang suatu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara anggota ASEAN lainnya. Selanjutnya adalah pengaruh ruang dan interaksi antar ruang terhadap kehidupan sosial budaya di negara-negara ASEAN. Nah, contoh pengaruhnya adalah pada tahun 2015, ribuan pengungsi warga Myanmar membanjiri negara-negara Asia tetangga, yaitu Malaysia, Thailand, dan Indonesia, dengan menggunakan perahu. Pengungsi ini kemudian dikenal dengan manusia perahu. Migrasi ini berpengaruh terhadap dinamika jumlah penduduk suatu negara, baik dari negara yang ditinggalkan maupun negara yang disinggahi. Selanjutnya adalah pengaruh perubahan terhadap kehidupan budaya. Ada festival budaya, industri musik, dan perkemahan budaya serumpun. Festival budaya. Festival ini merupakan ajang memperkenalkan kebudayaan dari suatu negara ASEAN ke negara yang lainnya. Sedangkan industri musik juga menjadi ajang bagi negara untuk memperkenalkan musik khas daerahnya. Contohnya adalah Indonesia dengan khas dangdutnya. Selanjutnya adalah perkemahan budaya serumpun ASEAN. Nah, perkemahan ini bertujuan untuk mempererat hubungan ASEAN. Selanjutnya adalah pengaruh pada kehidupan politik. Ada sengketa perbatasan wilayah, contohnya adalah Laut Natuna. Selanjutnya adalah pekerja migran atau biasanya disebut dengan TKI atau TKW. Oke, itu adalah penjelasannya dan sekarang kita beranjak ke evaluasi. Langsung saja kita pada soal yang pertama. Manakah yang termasuk faktor pendorong kerjasama ASEAN? A. Perbedaan sumber daya alam, B. Persamaan sistem pemerintahan, C. Letak wilayah, dan D. Peperangan. Dan jawabannya adalah perbedaan sumber daya alam. Soal selanjutnya, bentuk kerjasama dalam bidang sosial budaya adalah A. SEA Games, C. BOPEC, C. MEA, dan D. ASEAN Council. Dan jawabannya apa ya kira-kira? Yaps, jawabannya adalah SEA Games. Apakah pengaruh kerjasama ASEAN dalam bidang politik? A. Perkemahan ASEAN, B. Pekerja migran, C. Pergolakan daerah, dan D. Urbanisasi. Jawabannya adalah pekerja migran. Nah, terima kasih. Itu adalah evaluasi sedikit tentang pembelajaran hari ini. Yes, excellent. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang interaksi negara-negara ASEAN. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.